wa yustahabbu taftiru shaimina walau ala tamratin aw syarbati ma'in aw ghairihima. Dan disunnahkan memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Itu namanya taktir. Memberikan bisa bentuknya makanan, bisa bentuknya minuman untuk orang yang berpuasa pada saat berbuka puasa. Namanya taktiru shaimin. Pahalanya besar banget. Ya, jadi kalau kita bisa memberikan ya makanan atau minuman untuk orang yang berbuka puasa, itu pahalanya besar, sehingga disunnahkan wa yustahabbu, dan disunnahkan. Walau ala tamratin, sekalipun makanan yang digunakan untuk berbuka puasa itu hanya tamroh, korma, au syarbati ma'in, atau hanya ya minuman segelas air, au ghairihima, atau lain daripada keduanya. Kalau di kita misalnya gorengan dah, ya ada yang bawain korma, ada yang bawain air mineral, itu syarbati ma'in namanya, air mineral. Ada yang bawain gorengan, ada yang bawain ya yang lain-lainnya dah. Nah, itu sunnah memberikan makan ya minum bagi orang yang berbuka puasa. Wal akmalu, nah yang paling sempurna ayasbi'ahum, mengenyangkan mereka. Jadi takdirnya mengenyangkan, ya minimal satu porsi makan, ya kenyang gitu. Nah, itu yang paling akmal, yang paling sempurna. Ya kalau satu butir udah dapat sunnahnya, satu gelas air sudah dapat sunnahnya. Namun yang paling sempurna kita bisa memberikan mereka sampai kenyang, sepiring nasi berarti. Ya kalau sekarang mungkin nasi ya apa kotak, ya nasi kotak itu satu dus nasi padang misalnya, ya atau sejenisnya. Nah, itu kalau kita bisa memberikan, itu pahalanya besar sekali. Lima sahha min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena didasarkan hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fatara shaiman falahu mislu ajrihi, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa saat maghrib tuh, maka orang itu akan mendapatkan sama pahala orang yang berpuasa. Wala yanqusu min ajri shaimi syai'un, dan tidak kurang ya sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa pahalanya nggak dikurangin sedikit pun. Seandainya orang yang berpuasa makan berbuka dari hasil pemberian orang lain, nah itu puasanya tetap pahalanya sempurna. Misalnya dapat pahala 100. Nah, orang yang ngasih makanan, minuman untuk berbuka puasa dapat pahala 100 juga. Jadi enggak yang dirugikan. Ya, jadi artinya bukan berarti saya buka puasa, makanan bukan dari saya yang bikin, ya dari saya yang beli, tapi dari orang lain, pahala saya nanti kurang. Enggak. Tetap pahala kita sempurna. Ya, namun orang yang ngasih makanan dapat pahalanya sama seperti kita yang lagi puasa. Tuh, makanya ini satu dorongan, satu motivasi yang sangat baik buat kita, kesempatan ya untuk bisa menjamu orang yang berbuka. Makanya kalau kita dekat rumah sama masjid sama musola, bisa tiap hari ngasih tuh. Ya walaupun cuma ya nggak banyak. Ya begitu. Ya ada orang buka puasa, nah kita ngasih makanan, kita ngasih minum atau apa aja, nah sempat dimakan tuh sama mereka, itu pahalanya sama seperti pahala orang yang berpuasa. Orang-orang yang memang ya benar-benar memperhatikan hadis ini, Bapak Saudara, dia ngelewatkan tuh setiap hari tuh di bulan Ramadan ya teh manis aja mah, atau korma aja mah, atau air mineral seperti ini aja mah mesti ada, diberikan. Nah itu pahalanya sangat besar sekali. Jadi kita boleh tuh ikut seperti itu ya, supaya dapat ganjaran pahala sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa ayyakula ma'ahum, disunahkan lagi makannya sama-sama mereka. Apalagi kita bisa makan sama-sama mereka. Kita undang berarti. Ya, ada ya orang kita undang, buka puasa yuk di rumah gitu. Enggak usah banyak. Ya, kita makan sama-sama. Nah, itu pahalanya besar sekali. Ya, jadi kalau seandainya kita bisa ngundang berbuka puasa walaupun cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, nah itu artinya kita udah bisa memberikan makanan buka puasa atau minuman bagi orang yang berpuasa. Nah, kalau kita suruh berbuka puasa di rumah kita kan adanya ya emang benar-benar dia makan. Ya, kita temenin dah. Nah, itu wa ayyakula ma'ahum, kita makan sama-sama. Tuan rumahnya makan, tamunya makan. Nah, itu dapat sunnahnya. Ya, di samping kita memberikan makan, juga kita makan bersama. Li'anahu al-yaku. Nah, karena itu katanya lebih layak, lebih pantas bitawadu'i. Ya, rasa tawaduknya tuan rumah makan sama tamu yang diundang itu lebih bagus. Jadi tawaduknya ada. Wa ablagu fi jabril qalbi, dan lebih ya ablag, ya artinya lebih mencapai keinginan di dalam menambal hati. Ya, jadi artinya enggak ada rasa ya membeda-bedakan. Tuan rumahnya juga ikut ya makan sama-sama sama sahibul baitnya. Wa yustahabbus suhuru, dan disunahkan lagi makan di waktu sahur. Makan di waktu-waktu sahar, itu namanya suhur. Ya, as-suhur itu artinya makan di waktu menjelang ya sahur. Jam 4 ya itu menjelang subuh, itu namanya waktu sahar namanya. Nah, makan di waktu sahar itu namanya suhur. Jadi sinnya dibaca dhammah, bukan sahur. Ya, kadang-kadang orang bilangnya sahur, bukan sahur, suhur. Yang benar suhur. Kalau sahur makanannya, nama makanan. Jadi nama makanannya itu namanya sahur. Kita makan apa tuh? Nasi. Nah, itu nasi waktu dimakan untuk makan sahur namanya sahur. Kalau makannya kita namanya suhur. Ada bedanya ya. Ada bedanya. Ada sahur, ada suhur. Ya, jadi kalau kita tuh ya disunahkan makan ya di waktu sahar namanya suhur. Kalau nasinya, airnya yang kita gunakan buat makan sahur namanya sahur. Sinnya dibaca fathah. Jadi ada bedanya dikit. As-suhur sama as-sahur. Nah, di sini bacanya suhur. Wa yustahabbus suhuru, dan disunahkan makan sahur. Li khabaris sahihaini, karena ada hadis sahihain. Tasaharu, makan sahurlah kamu, fa inna bis suhuri barokatan, maka sesungguhnya di dalam makan sahur itu penuh dengan keberkahan. Jadi kita kalau bisa jangan tinggalkan nyaur. Kalau kata orang kampung kita, nyaur jangan ditinggalin. Sebab itu nyaur itu penuh dengan keberkahan. Walaupun cuma ya minum 1 gelas, misalnya susu kah atau teh manis kah, ya dia nggak makan yang lain-lain, tetap sunnah. Walaupun cuma 1 gelas air, itu namanya suhur juga, penuh dengan nilai keberkahan dan dapat sunnah Rasulullah. Wasoha, kemudian ada hadis sahih yang bunyinya begini Bapak Saudara. Kata Nabi, ista'inu bi ta'amis sahari ala siyamin nahari wa bi qailulatin nahari ala qiyamil laili. Ista'inu, minta tolonglah kamu dengan sebab makan sahur untuk puasa di siang hari. Jadi kalau kita makan sahur tujuannya supaya nanti lebih membantu kita puasa di siang hari. Jadi ini perut nggak terlalu lapar banget, karena ya kita udah dibantu dengan makan sahur gitu. Makanya makan sahur yang paling bagus di akhir. Kalau subuh jam 4:30 ya makannya jam 4. Kalau subuh jam 4:15 makannya jam 4:15. Jaraknya setengah jam lah yang bagus. Jarak setengah jam. Ya, jangan makan sahur jam 12. Ya, jam 12 malam, jam 1, jangan. Ya, jadi kita disunnahkan tuh ya apa?
ditakhirkan. Sebab kata Nabi, minta tolonglah kamu dengan makan sahur untuk puasa di siang hari. Gitu. Jadi kita terbantu. Ya, artinya nggak terlalu lapar karena udah makan sahur. Tuh begitu. Wa biqailulatin nahari, dan minta tolonglah kamu dengan tidur di waktu siang. Qailulah namanya. Minta tolong kamu kata Nabi tidur siang, qailulah, untuk nanti qiyamul lail. Tuh qiyamul lail kita malam jam 2 udah bangun, jam 3 kita udah bangun. Karena siangnya udah tidur. Gitu, siang tuh tidur qailulah. Tujuannya untuk membantu supaya nanti malam bisa bangun. Ini ada orang siang tidur, malam kagak tahajud. Ya, padahal siang udah tidur. Qailulah udah hebat. Qailulah lama lagi qailulahnya. Ya bisa sejam, bisa 2 jam. Malamnya kagak tahajud. Sama seperti orang nyaur tapi kagak puasa. Nyaur sih bangun nyaur. Ya. Itu mah anak-anak biasanya ngerecokin doang. Ya. Nyaur ya, makan besok nggak puasa. Anak kecil itu. Kalau orang dewasa nyaur masa besok kagak puasa, kagak pantas. Nyaur kagak puasa, sama aja qailulah kagak ya bangun malam. Tapi orang rata-rata kalau nyaur besok puasa. Tapi kalau orang tidur siang malam qiyamul lail, enggak qiyamul lail sering terjadi. Ya, begitu. Tapi kalau nyaur siangnya pasti puasa, jarang banget dah orang nyaur tapi siang kagak puasa. Tapi kalau tidur siang malam kagak bangun banyak. Ya, begitu. Jadi kalau dibilang tidur siang malamnya, ya jangankan qiyamul lail, subuh kesiangan. Ya, padahal udah tidur siang itu. Udah tidur siang. Jangan, malu kita. Ya, orang udah nyaur nggak puasa malu. Sama lah. Kalau kita udah tidur siang kagak bangun malam itu juga malu. Sekarang Pak, subuh jam 4 6 menit. Ya, subuh jam 4 6 menit. Coba bayangkan kalau kita bangun jam 4 bagaimana? Siangan. Ini kita bilang jam 4 masih malam, masih tidur aja. Jam 4 6 menit, jam 4 5 menit udah subuh. Makanya kalau bangun jam 4 kesiangan, kita kesiangan. Bangun jam 3. Nah, jam 3 udah bangun dah tuh. Kalau jam 3 udah bangun insya Allah banyak dah hasilnya. Ya begitu. Apalagi bangun jam 2. Wah, semua dibaca dah. Nah, begitu. Tapi kalau kita bangun jam 4, apalagi nongkrong, ya udah kagak keburu. Ya, jam 4 baru bangun nongkrong dulu. Ya udah dah, subuh ketinggalan. Ya, makanya sekarang nih ya subuh lagi emang benar-benar di awal. Ya jam 4 5 menit, jam 4 6 menit, ya Allah. Tuh kalau bicara masih tidur tuh masih enak banget tuh tidur. Ya, enak banget tidur tuh. Nah, seperti itu. Lagi gerimis-gerimis begini ya. Nah, repot dah kalau jam 4 gerimis. Ya, itu kalau yang bangun tuh udah pahlawan banget udah. Nah, hebat itu. Ya, kata Allah, inilah hamba saya, dibanggakan di depan para malaikat itu. Ya, kalau yang bisa bangun malam. Seperti itu Bapak Saudara. Jadi qailulah perlu tujuannya supaya nanti malam bisa tahajud. Tuh qailulah istilahnya, tidur di waktu siang ya untuk membantu nanti dia bisa ya qiyamul lail. Wa yasulu bijar'ati ma'in, dan hasil makan sahur itu walaupun cuma 1 teguk air. Air 1 teguk doang. Bukan 1 gelas, kalau 1 gelas mungkin beberapa teguk. Ya, cuma 1 teguk air udah dapat hasil ya untuk orang makan sahur. Ya, jadi kalau kita minum kan itu ada tegukannya. Ya, 1 teguk, minum lagi 1 teguk. Kalau 1 gelas tuh biasanya ini segini, ini 1 gelas. Jangan 1 teguk minumnya. Ya, beberapa kali. 1 teguk, minum lagi. 1 teguk, minum lagi, udah 3 teguk. Belum tentu habis, ya. Nah, ini sekarang orang nyaur cuma 1 teguk dah. Dapat juga hasilnya. Sunnahnya udah dapat. Cuma sekedar 1 teguk air doang. Itu namanya bijar'ati ma'in.
li khabari sahihin fihi, li khabarin sahihin, karena ada hadis yang sahih yang menerangkan hal itu. Wal afdalu ayyakuna bitamri, dan yang paling afdol ketika makan sahur juga dengan tamr. Ya, sama waktu kita berbuka puasa pakai tamr. Ya, yang pertama inam. Kalau inam nggak ada tamr, kalau tamr nggak ada pakai yang lain. Nah, ketika kita nyaur juga sama tamr juga. Ya, kenapa li khobarin? Karena ada hadis fihi, di dalam hadis ya itu menerangkannya. Ya, fi sahih Ibnu Hibban, itu terdapat dalam sahihnya Imam Ibnu Hibban. Ya, ada hadis sahih Imam Ibnu Hibban namanya. Ya, jadi kita dianjurkan untuk ya makan sahur sunnahnya pakai korma juga. Tapi kalau kita sih ya rata-rata nasi dah. Ya, ini kan emang tergantung ya di mana dia tempat tinggalnya. Kalau kita makan korma walaupun udah berapa butir ya belum makan, kagak nendang katanya. Ya, nyaur pakai korma doang. Aduh, kagak nendang. Ya, tuh begitu. Orang pakai ketupat aja belum makan ya. Ya, gimana udah makan? Belum. Tadi baru ketupat. Tuh ketupat aja belum makan. Nah, begitu kita. Jadi kita memang biasa makan ya tetap makan nasi udah. Ya, jadi kalau belum makan nasi namanya belum makan. Nah, cuma kalau mau dapat sunnahnya nggak apa-apa tuh. Korma sih tetap ada. Korma ada. 1 butir kita makan sunnah Nabi. Nah, setelah itu nasi. Ya, sama juga berbuka, korma ada. Ya habis begitu ya tetap makan nasi. Ya, sebab memang kondisi kita seperti itu. Ya, beda sama yang lain. Mungkin kalau orang lain makan roti, kita kalau makan roti belum kena juga, belum nendang. Nah, begitu. Harus nasi udah. Nasi dah. Pagi-pagi gorengan udah 3, udah makan? Belum. Nah, begitu. Karena belum nasi uduk. Nah, kalau nasi uduk nendang juga dah. Ya, nasi uduk nendang udah. Ya, nasi goreng. Nah, itu jadi nasi dah mesti. Ya, kalau Nabi makan ya nanti buka 1 butir, terus nyaur 1 butir lagi. Lah kita gimana? Perut sakit. Ya, mau sunnah Nabi 1 butir aja ya jangan. Tak kagak kuat ibadat sholat tarawih. Ya, jadi kita beda emang. Silahkan makan. Ya begitu. Sunnahnya tetap kita bawa. Wa yusannu takhiruhu, dan disunahkan mentakhirkan makan suhur. Ya, ais suhuri lil khabaril muttafaqi, karena ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim alaihi atasnya. Nih, hadisnya begini. La yazalun nasu bi khairi ma ajjalul fitra wa akharus suhura. Jadi manusia itu senantiasa di dalam kebaikan selama mereka mau takjilul fitri, menyegerakan berbuka puasa bagi yang berpuasa, dan mentakhirkan makan sahur bagi orang yang ya berpuasa juga, persiapan untuk makan sahur. Selama itu 2 dilakukan, takjilul fitri dengan takhirus suhur, itu orang katanya tetap dalam kebaikan. Tuh, jadi dijamin sama Rasulullah. Manusia itu selalu dalam kebaikan, senantiasa dalam kebaikan selama 2 dikerjain, takjilul fitri sama takhirus suhur. Ya, jadi kita begitu amalin. Ya, takjilul fitri ya sama takhirus suhur kita amalin. Ya, mudah-mudahan kita nanti masuk dalam kategori manusia yang selalu dalam kebaikan. Wasoha, dan ada hadis sahih, tasaharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami makan sahur bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa kumna ila sholati, kemudian setelah itu kami melaksanakan sholat. Kan artinya nggak lama tuh, habis makan sahur, ya habis makan tuh nggak lama terus melaksanakan sholat subuh. Jadi jarak antara habis makan terus sholat subuh. Nah, ini maksudnya takhirus suhur. Itu ya sama sama kita dah, habis makan imsak. Nah, kan kalau imsak adanya di kita doang, nggak ada apa-apa. Imsak itu untuk ya menjaga supaya jangan kaget nanti
terdengar suara azan subuh. Bagus itu untuk ulama-ulama kita, nggak usah dipersoalkan masalah imsak. Ya seperti itu. Jadi imsak itu emang udah istilah bahasa kita pada paham aja udah. Yang maksudnya imsak itu menahan. Ya, artinya sih belum ya di puasa. Artinya dia masih boleh sebenarnya karena masih ada 10 menit kan gitu begitu ya. Ya. Jadi menurut orang-orang kita di Indonesia waktu imsak itu biasanya ya ke jarak sholat subuh atau azan subuh itu masih 10 menit. Sehingga sebenarnya kalau seandainya ada orang kesiangan di waktu imsak itu mau makan boleh nggak? Boleh, minum boleh. Dan itu kita udah pada paham semuanya. Jadi nggak usah dipersoalkan. Jadi kadang-kadang ada yang mempersoalkan, ente ya ulama-ulama kita tahu dulu bukan nggak tahu. Ya cuma itulah memang istilah ya untuk membatasi ya supaya nanti orang nggak puasa nggak terlalu kaget. Kalau tiba-tiba sholat subuh aja azan Allahu Akbar lagi ngerokok gimana? Nah begitu makanya adanya imsak begitu doang. Udah hati-hati, udah imsak kan cakep kita. Tuh begitu ulama kita tuh masya Allah ya bagus caranya. Nah ini ada ya udah main itu nggak bener tuh imsak. Apa sih artinya? Kan puasa itu imsak. Nah begitu dibahas. Ya Allah, udah nggak usah dibahas, sama-sama paham aja. Nah, jadi menurut kita tuh ya imsak itu emang sebenarnya masih boleh kita makan, boleh minum. Cuma kalau kita umpamakan lampu kuning dah, lampu kuning hati-hati maksudnya suruh imsak tuh suruh hati-hati. Ya, jadi suruh hati-hati imsak. Nah itu hati-hati nanti ya kalau udah subuh jadi enak. Jadi kalau langsung merah aja cara ininya repot. Ya, lagi makan Allahu Akbar saya di sini. Bagaimana? Ya. Tapi kalau udah imsak disiap-siap udah kalau ini ya makan udah cepetan dikit. Nah tinggal 3 menit udah ada lepas semuanya. Nah begitu. Jadi tetap tuh imsak diamalin juga. Cakep jadinya tuh Bapak Saudara. Nah itu jadi kita tuh nggak terlalu lama habis makan ya nggak terlalu lama sholat subuh. Begitu Nabi tuh sama sahabat, saya makan sahur kata sahabat sama Rasulullah. Nah nggak lama selesai habis makan langsung sholat subuh. Nah itu menandakan ya sahur adanya di akhir. Wa kana qadra ma bainahuma khamsina ayatan. Ukurannya kira-kira antara subuh dengan makan sahur tadi 50 ayat. 50 ayat. Kalau 50 ayat kira-kira berapa menit ya? Situasi juga ya. Jadi ya tergantung yang baca Qur'annya kali. Nah begitu. Kalau yang baca Qur'annya lebih santai 50 ayat mungkin bisa setengah jam kali ya. Bisa setengah jam. Ya itulah 30 menit, 20 menit. Ya 15 menit paling ini banget dah. Ya 50 ayat 50 menit paling cepet banget. Kalau bacanya di kual-kual aja kali bisa kali. Nah begitu ya. Tapi kan kita mesti bacanya tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Sehingga bisa 30 menit lah. Kalau 50 ayat 30 menit. Nah itulah jaraknya seperti itu ukurannya. Makanya kita biasanya begitu. Ya kalau subuhnya jam 4:30 kita makan sahurnya jam 4. Nah jam 4 kurang 10 menit. Nah seperti itu dah. Wafihi dobtun di sini ada dobet. Ya ada istilahnya definisi tentang keakuratan. Ya kira-kira liqadri ma yahsulu bihi sunnatut takhiri, yaitu seukuran hasil sunnah mentakhirkan. Nah itu seperti itu ukurannya 50 dobitnya 50 ayat. Sebab dulu belum ada jam ya, jadi wiridannya biasanya kalau 50 ayat nah subuh. Nah begitu kan orang-orang dulu begitu pakai wiridan. Ada orang wiridan kalau habis maghrib dibaca Al-Quran berapa ayat. Nah kalau udah selesai sholat isya. Nah wiridannya begitu. Berarti itu bisa jadi ijtihad. Kalau dia habis baca ayat Al-Quran sekian ayat udah isya. Udah isya. Itu bisa. Itu termasuk yang sudah dibiasakan. Ya, kalau kita kan sekarang enak. Ya maghrib ke isya. Nah itu udah bunyi. Nah, tanda itu bunyi isya udah semakin modern. Kalau dulu makanya kitab-kitab ini kadang-kadang masih begitu. Ada kalau subuh waktu
dibiasakan ayam berkokok. Tapi nggak sembarangan ayam yang udah diuji cobakan. Kalau ayam ini berkokok, ini tandanya subuh. Nah begitu, yang udah biasa diuji cobakan. Kalau yang belum jangan, berkokok jam 3 disolat aja jam 3 subuh, salah. Jadi artinya dia udah biasakan. Ada yang patokannya burung, ya ada ayam. Nah seperti itu. Nah ini Nabi patokannya baca ayat 50 ayat daripada Al-Quran. Ya, jadi ini semacam dobitnya seperti itu. Ya, itu namanya untuk mendapatkan sunnat takhir. Wa mahalus sanni takhirihi, dan tempat kesunahan takhirnya. Tapi dengan syarat melam yakok bihi pisyakin, selama tidak ada dia jatuh dalam keraguan-raguan. Pitulu'il fajri, dalam terbit fajar. Ya kalau udah ragu-ragu, udah fajar ya jangan. Itu namanya dia bukan mentakhirkan. Ya, jadi kita yakin takhir belum waktu subuh. Nah itulah manfaatnya ada waktu imsak. Makanya ulama-ulama kita masya Allah cara pandangnya itu cakep-cakep ya, bagus. Ulama-ulama Indonesia itu ya itu. Jadi ini dalam rangka malam yakok bihi pisyakin pitulu'il fajri, seperti itu. Sebab kalau nanti tahu-tahu udah terbit fajar repot. Ya, jadi itu jadi haram kita makan udah. Bukan lagi takhir. Ya, itu bukan disunnahkan, jadi haram. Wa illa, kalau seandainya tidak dalam yundab takhiruhu, maka tidak disunnahkan mentakhirkan makan sahur karena udah diragukan waktunya terbit fajar. Nah, bahkan ya ini nggak boleh karena ada hadis li khobari, karena ada hadis da ma yuribuka ila ma la yuribuk, tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada kamu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Tudak ma yuribuka ila ma la yuribuk. Jadi artinya kalau yang ragu tinggalin ya, daripada kita mentahirkan ragu nih udah subuh sebelum, jangan. Jadi kita terlalu akhir. Makanya diumpamakan 30 menit sebelum azan subuh, 30 menit sebelum imsak. Nah itu nanti nggak ragu ya. Jadi kalau yang meragukan tinggalkan, segala sesuatu yang meragukan tinggalkan. Ini boleh enggak ya? Ini boleh enggak ya? Ya udah tinggalin aja. Ya dia daripada ragu-ragu terus kita ngamalin hadis da ma yuribuka ila ma la yuridu. Nah nanti baru wa yustahabul irtisal. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma asrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.